Ibu serta jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Saat ini kita sudah ada di bulan Maret, bulan ketiga, di hari ke-64 dari minggu ke-10 dalam tahun 2023. Sekaligus kita berada pada minggu sengsara yang ketiga, dan fokus pelayanan GKI di Tanah Papua adalah pembaharuan kepada hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita semua tahu bahwa harapan dan cita-cita yang dikejar, dicari oleh setiap orang di muka bumi ini adalah kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam dunia. Artinya kita tidak merindukan dan kita tidak mengejar kehidupan yang tidak baik, tetapi kita mengejar kehidupan yang bermartabat di dalam pribadi kita, dalam pengenalan kita kepada Allah hari lepas hari. Penderitaan mempunyai nilai negatif. Siapapun manusia di muka bumi ini yang namanya penderitaan, pasti dia tidak terima. Apalagi saya. Manusia di muka bumi ini termasuk kita maunya yang baik-baik saja. Tetapi penderitaan adalah realita hidup manusia yang haruslah kita menerima tantangan itu dalam memurnikan kehidupan kita, pengenalan kita kepada pribadi kita. Siapakah kita sebenarnya? Siapakah Yesus yang sebenarnya? Dalam pengenalan kita kepada Kristus di zaman ini, penderitaan itu haruslah penting bagi kita manusia. Kalau tidak ada penderitaan kepada orang percaya, maka pengenalan kita kepada Kristus pun juga samar-samar, sangatlah kurang. Jadi penderitaan dalam kehidupan kita sangatlah penting, sebagaimana Kristus menderita bagi kita. Dia adalah utusan dari surga bagi kita. Bapak Ibu jemaat, perlu kita ketahui bahwa dunia ini telah dicemarkan oleh dosa. Pertama, air bah. Tuhan melihat manusia buat banyak kejahatan, maka diberinya air bah. Tentunya kita tahu bagian firman Tuhan ini, Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Kedua, kota Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Allah karena manusia berbuat banyak dosa. Allah jijik melihat hal itu. Tetapi yang ketiga kali Allah melihat hal ini, Dia tidak lagi membumi hanguskan manusia, tetapi Dia mengutus anaknya yang tunggal menjelma sebagai manusia, lahir di kandang yang hina. Proses pertumbuhannya sama dengan manusia. Dan hingga pada hari ini kita mendengar penderitaan Kristus. Dia adalah utusan demi menyelamatkan kita manusia. Sehingga Bapak Ibu pada hari ini, jika penderitaan itu sampai pada hari ini kita ada merasakan, kita ada menikmati, walau itu bukan satu makanan yang lezat, tetapi penderitaan itu sangatlah tidak baik. Tetapi mari kita aplikasikan penderitaan Kristus dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang terbaik. Pandangan di dalam Yesus yaitu memaknai penderitaan Yesus secara positif. Kalau kita melihat penderitaan Yesus seperti ini, kita juga harus meneladaninya. Jika sebagai kita majelis jemaat, kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai badan pelayan unsur, kita sebagai panitia, kita sebagai pemerintahan, kita sebagai tatanan adat tertinggi di negeri tercinta ini, Kampung Yahim, penderitaan, tantangan hidup itu adalah warna dari kehidupan ini. Haruslah kita menerimanya dengan lapang dada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, momen penderitaan Kristus walau 2000 bahkan lebih tahun yang telah silam, tetapi hari ini kita memperingatinya. Mengapa? Karena kita mengingat kasih Allah kepada manusia yang menjelma sebagai manusia, sebagaimana awal saya sampaikan. Jadi penderitaan itu sangatlah penting dari Kristus bagi kita, sehingga hari ini kita ada bertemu satu sama lain dari berbagai macam suku dan bahasa dan ras, tetapi kita dipersatukan oleh Allah dalam kasih Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya sebagai delegasi utusan
ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari pelanggaran kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah cerita yang pernah saya baca sebagai guru sekolah minggu selama 15 tahun di Jemaat GKI Shalom Siba, dari buku Mana Surgawi, keluaran tahun 1994. Ada satu kisah yang terjadi di Inggris. Ada satu keluarga Kristen yang saleh. Bapak dan ibu mereka memiliki atau mempunyai satu anak semata wayang. Bapak dan ibu mereka dua ini setia di kebun anggurnya Tuhan, setia di gereja. Dalam hal-hal terbaik dalam pelayanan mereka nomor satu. Tetapi anaknya yang lahir dari kandungan kasih sayang seorang perempuan, hasil cinta kasih rumah tangga baru ini. Tetapi anaknya dia punya sifat lain. Dia hidup di luar dari kehendak Allah. Dia tidak mendengar nasihat orang tua. Hidupnya di pinggir jalan. Hidupnya dengan gerombolan. Hidupnya dengan geng-geng. Sehingga kehidupannya tercemar. Dan bapak keluarga dan ibu kekasih dari anak ini, mereka berpikir panjang lebar bagaimana anak ini bisa disadarkan, dibawa kembali ke jalan Tuhan. Walau mereka berdoa, tetapi kehidupan anak ini terus seperti ini. Mereka mencucurkan air mata dan menangis. Mereka angkat tangan, mereka tidak mampu. Mereka biarkan anak ini berlanjut dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan juga tahun berganti tahun. Maka bapak dan ibu ini, mereka punya usia semakin senja. Mereka mulai berpikir, mereka mengambil satu komitmen. Bagaimana kalau bapak bilang sama istrinya, Mama, bagaimana kalau kita meminang seorang perempuan rohani? Pastilah kehidupan anak kita ini akan diubahkan. Iya Pak, begitu. Tetapi Tuhan merencanakan lain. Mereka meminang seorang perempuan yang beda agama, Muslim. Saudara-saudara kita Muslim. Perempuan ini setiap hari hidupnya dia menutup wajahnya dengan kerudung. Mengapa? Pribadi dari perempuan ini, seorang nona ini, ada banyak bintik-bintik, ada banyak bintik-bintik karena ada penyakit kulit. Baru seorang keluarga, bapak keluarga dan mama keluarga yang mereka datang minang ini, mereka punya anak juga semata wayang, hanya satu itu saja. Bapak dan ibu mereka setuju kepada keluarga dari pihak laki-laki. Silakan. Tapi kita beda agama. Bapak rohani dan mama rohani ini mereka bilang apa? Kami pasrah saja kehendak Allah. Jika memang seperti ini yang akan terjadi pada diri anak kami, pasti ada rancangan Allah di masa depan. Maka proses pernikahan pun diatur sedemikian rupa. Dan pernikahan itu sudah berjalan dengan baik. Di malam pertama dan seterusnya ke depan, mereka beda ranjang. Mereka tidur, tempat tidurnya beda. Tetapi perempuan yang beda agama ini, yang menjadi istri sahnya ini, dia punya kasih sayangnya sangatlah besar dibanding dengan laki-laki ini. Dia tetap menyediakan segala sesuatu sebagaimana istri, sebagaimana bapak ibu istri terbaik kita. Mereka mengasihi, mencintai, memberikan dukungan berbagai macam cara kepada kita. Demikian juga dengan seorang perempuan ini. Proses kok berjalan terus. 1 tahun kemudian, laki-laki ini dalam hidupnya dia bertanya, mengapa istri saya ini tidak pernah buka kerudungnya? Padahal dia sudah menjadi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi kok cadarnya atau kerudungnya tidak pernah dibukakan bagi saya. Apalagi kita beda ranjang. Bertambah lagi kehidupan
semula dari laki-laki ini pergi datang dengan mabuk, memporak-porandakan istri rumah. Tetapi perempuan yang penuh dengan belas kasihan ini, dia melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat, dengan kerendahan hati dia melakukannya sebagai istri. 1 tahun kemudian suaminya, laki-laki ini, dia membawa motor bersama teman-temannya dalam geng motor. Mereka lari di tengah jalan tanpa mempedulikan rambu-rambu lalu lintas yang menjadi aturan. Dia tidak mempedulikan itu. Maka dia mengalami kecelakaan. Berita dibawa. Polisi mencari KTP-nya. Mereka menemukan, mengikuti alamat tersebut lewat KTP itu, sampailah kepada keluarga rohani ini. Istrinya mencucurkan air mata, apalagi orang tuanya. Dan ditambahkan keterangan oleh polisi bahwa dia koma. Kata dokter, selama 1 minggu bahkan lebih mungkin dia masih dalam keadaan koma. Bapak dan ibu ini, mereka terus menangis. Mereka terus bertanya kepada Tuhan, apa rancangan Allah bagi anak kami ini? Ketika kami membentuk keluarga rohani kami, ketika Tuhan Allah memberkati kami dalam nikah kudus, harapan kami bahwa Tuhan akan memberikan berkat keturunan. Tetapi ketika Tuhan memberikan kami, hati kami berbunga-bunga. Kami terus bersyukur kepada Allah. Tetapi proses sampai hari ini seperti yang kami lihat ini malah sebaliknya. Keluarga mereka datang. Dan proses itu berjalan selama 1 minggu lebih. Anak ini dalam keadaan koma. Perempuan ini beda agama, tetapi dia terus berdoa, Tuhan tolong suami saya. Harapan dari seorang perempuan ini, istrinya ini, suaminya harus menegur dia, sayang, balik ke sini, mengapa kerudungmu terus ada di kepalamu? Tapi dia tidak berani untuk menyampaikan. Perempuan juga berharap. Maka kata orang, malu bertanya, sesat di jalan. Proses perkawinan mereka kurang bagus karena mereka tidak saling menegur. Proses itu berjalan dan sampailah pada keputusan dokter menyampaikan kepada keluarga rohani ini, Bapak Ibu, mana istrinya kak? Oh ini istrinya. Saya istrinya. Ibu, suami Anda bisa sembuh. Hanya matanya yang nanti rusak. Matanya yang rusak tidak bisa digantikan kecuali diganti dengan hal-hal lain. Kita nanti keluarga atur kemudian jika hal itu perlu diubahkan atau digantikan. Keluarga nanti kita rembuk bersama. Kita tahu Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan kita di Indonesia beda dengan luar negeri. Mereka serba hebat, sebagaimana HP Android yang kita pegang di dunia maya ini. Mereka bisa buat apa saja. Tetapi kita sebagai masyarakat kampung tentunya pasti kita berpikir berapa kali lipat. Maka ketika keluarga pulang ke rumah, istri tercintanya, istri sahnya ini kembali kepada dokter. Minta petunjuk, keterangan, Pak Dokter, apa yang saya harus lakukan supaya suami saya ini jangan matanya satu buta. Biar kedua matanya ketika mamanya lahir, dia bisa melihat keadaan dunia ini. Dia bisa memuliakan Tuhan. Saya mencintai istri saya. Dokter berpikir panjang lebar, barulah dokter sampaikan, bisa kita ganti dengan mata yang baru. Tapi kalau mama setuju, perempuan ini langsung mengambil keputusan, ambil mata saya. Dokter kok melihat seluruh tubuh seorang perempuan ini, dari ujung rambut, dari kerudungnya hingga kepada ujung kukunya. Mengapa ibu mengambil keputusan seperti itu? Saya mengasihi suami saya ini. Biar saya yang korbankan anggota tubuh saya, panca indera saya, asalkan suami saya bisa melihat orang tuanya, asalkan dia bisa mengerti arti hidup ini yang diberikan oleh Allah. Maka operasi itu dilaksanakan oleh dokter. Diambillah mata sebelah kiri karena suaminya mata sebelah kirinya rusak atau buta. Proses itu berjalan sampai selesai.
perempuan ini, istri tercinta ini, yang terkasih, yang tersayang ini, dia membuat surat wasiat. Bapak dokter, saya harap sampai saya mati, ajal saya datang, Tuhan jemput saya pulang, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun, kepada suami saya, kepada orang tua, atau kepada keluarga, atau siapapun dia, jangan. Saya mohon, karena saya korbankan panca indera saya demi suami tercinta saya, suami terkasih saya. Maka istrinya ini setelah dibalut lukanya, kerudungnya tetap ada. Dia pulang ke rumah orang tua dari pihak suami. Proses kehidupan berjalan. 3-4 bulan kemudian suaminya keluar. Dia kembali ke rumah. Kehidupannya bukan merubah, bukan dirubah, tetapi berapa kali lipat tambah lagi. Tadinya tendang piring ada di sana, tadinya tendang panci ada di sana, sekarang panci ada di luar rumah. Perempuan ini berdoa terus, Tuhan berkati suami saya. 1 tahun kemudian pulang dengan mabuk, pukul istrinya sampai merayap. Baru tak sadar cadarnya, kerudungnya terbuka karena lemparan pukulan yang keras pada istrinya. Maka diketahui oleh suaminya bahwa perempuan ini banyak bintik-bintik luka di mukanya, apalagi ditambah dengan mata sebelah kiri buta. Oh, sekarang baru saya tahu, selama ini mukamu ditutup oleh kerudung ini, Anda melindungi mata kamu yang buta. Keluar, saya tidak peduli kamu. Banyak perempuan, kata orang zaman sekarang, perempuan saat ini 3.000. Boleh kah? Bisa kah? Gampang kah? Coba kau lihat, 3.000 kah? Perempuan ini menangis, barulah dokter kau muncul. Tuhan Allah bawa dokter. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dokter kau datang hari itu kunjungan ke rumah dari Bapak Rohani dan Mama Rohani. Ketika dia melihat keadaan rumah itu, dia ketuk pintu. Shalom, damai sejahtera bagi semua yang ada di rumah ini. Bapak Rohani dan Mama Rohani, mereka lihat, buka horden dan mereka lihat, ternyata dokter yang ada di depan pintu rumah mereka. Mereka punya malu. Mereka buka pintu. Shalom Bapak dokter, silakan masuk. Tadi saya sudah dengar semua ocehan, semua kata-kata hebat yang keluar dari anak laki-laki. Hari ini saya mau jelaskan di hadapan Allah dan di hadapan keluarga. Hei anak muda yang hebat, dengar. Istrimu ini bukan buta. Dia punya mata ini baik, sebelah kiri ini baik, bukan buta. Tetapi ketika Anda kecelakaan, kamu koma 1 minggu lebih, dan dokter saya nyatakan bahwa anggota tubuhmu yang sakit semua bisa sembuh, tetapi mata tidak bisa sembuh karena sudah buta. Tapi istrimu ini yang mengambil keputusan pada hari itu. Dokter ambil mata kiri saya. Saya tertegun pada hari itu melihat seorang perempuan yang cintanya, kasihnya besar kepada suaminya, walau dia dipukul bertahun-tahun. Istrimu ini mengorbankan matanya untuk kamu. Hari ini Anda bisa melihat dunia ini. Hari ini Anda bisa melihat bapak mamamu lengkap di depan. Anda bisa berkarya, beraktivitas dengan 2 panca indera ini, atau 2 mata ini yang lengkap. Itu karena istrimu ini. Laki-laki ini dibuat apa? Hari itu ibarat seperti petir di siang bolong. Dia kaget dari mata istrinya yang ada di matanya itu, di tubuhnya itu, mencucurkan air mata. Peluk istrinya. Istriku yang terbaik di seluruh dunia. Kamu adalah istriku yang hebat.
Kamu adalah istri yang paling hebat. Menangis. Hari ini baru aku sadar. Dia berlutut di kaki istrinya dan menangis. Terseduh-seduh. Dia mengenang semua peristiwa, semua perbuatan, perilaku, tutur kata, dan semua yang ia lakukan itu. Dia menangis, menyesali semua perbuatannya. Tetapi istrinya bilang apa? Pegang suaminya berdiri. Bapak, saya masih mencintaimu. Saya masih mengasihimu. Rubahlah perilaku hidupmu. Pandanglah ke depan. Cintailah Tuhan. Ikutlah roda Kristus yang sekarang sudah berjalan ke depan. Agar kehidupan kamu berarti di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Allah melihat manusia seperti itu. Sehingga ia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, proses pelayanan GKI di tanah Papua ini bukan seperti ini saja. Yang saya dengar, yang saya pelajari perkembangan pelayanan GKI di tanah Papua. Mungkin hari ini ada berapa kotak di depan. Ke depan mungkin 1 kotak. Yang akan membuat perasaan hati kita pada majelis jemaat, anggota jemaat, mungkin kita akan bicara banyak. GKI ini macam-macam sekali. Seperti belum saya kenal GKI, saya bilang apa di jemaat GKI Shalom Siba. GKI ini gereja proyek. Kok masih banyak tanggungan-tanggungan di jemaat? Dong kasih lagi penderitaan, tambahkan penderitaan lain lagi. Ini ada kotak mendadak. Kita membuat begini. Perasaan kita, pengenalan kita kepada Kristus mulai terkikis. Dan ke depan akan seperti itu. Sidang kemarin tahun lalu di Waropen itu banyak perubahan. Dan kemarin pendeta-pendeta GKI di tanah Papua juga. Mereka cerita apa? Banyak keputusan mereka buat yang akan kita tahu nanti ke depan. Hari ini lewat penderitaan Kristus ini, mari kita pelajari penderitaan Kristus itu. Ketika semua persoalan itu datang, ketika perubahan itu akan datang dari sinode, kita berlapang dada menerimanya. Karena pengakuan kita untuk kita berkarya di GKI di tanah Papua, khususnya di jemaat GKI Yahim. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Kristus yang hari ini kita peringati Minggu Sengsara yang ketiga, peristiwanya sudah lewat. Tetapi hari ini kita peringati untuk kita mengenang kembali perjuangan, pengorbanan, penderitaan Kristus bagi umatnya di GKI Yahim. Mari kita tarik kesimpulan kepada pribadi kita. Ketika persoalan, ketika apapun yang akan datang pada kita, ketika yang sekarang mulai terjadi, anggota jemaat salahkan kepada majelis jemaat, majelis jemaat salahkan kepada BP unsur, panitia, kepada anggota jemaat. Mari kita kembali lihat pelayanan ini. Pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI di tanah Papua, khususnya di jemaat GKI Yahim, bukan untuk diri kita, tetapi kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu jemaat, dalam Minggu Sengsara yang ketiga ini, mari kita tarik kesimpulan pada pribadi kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Karena dalam firman-Nya pertama Petrus pasal 5 ayat 6 mengatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Mengapa Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya ke-12, mari kita ke Yerusalem? Karena proses pelayanan Kristus dimulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota terbesar dan kota yang patut dicontohi oleh kota-kota lain. Jemaat GKI Yahim adalah Yerusalem. Buatlah yang terbaik. Tinggalkan panas hati, tinggalkan ego kita, fokus kepada pelayanan Kristus, maka Kristus dimuliakan di jemaat GKI Yahim ini. Saya percaya ketika saya akan pergi sebagai mahasiswa PPL, saya akan pulang pada bulan April, saya percaya ketika saya akan lewat pergi datang, jemaat GKI Yahim tidak akan hilang. Ya, terus jalan ke depan karena ada di pinggir jalan. Karena jemaatnya luar biasa, unik. Ada berbagai suku di sini. Bapak Ibu jemaat kita, saudara-saudari saya, Bapak Ibu keluarga saya yang dari Yahim, mari kita terima keunikan ini dibuat oleh Allah supaya perkembangan pelayanan itu
sangatlah luar biasa nanti akan berjalan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan bagian firman Tuhan yang mungkin penyampaian saya yang membosankan, namun saya percaya Roh Kudus dapat menyempurnakan dalam kehidupan kita mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.